Kami dari kelompok Firma. Kami akan menjelaskan mengenai bentuk perusahaan firma. Mari kita simak videonya. Definisi lengkap dan jelas mengenai firma. Firma berasal dari bahasa Belanda yaitu Vennootschap onder Firma (VOF) yang merupakan perserikatan dagang antara beberapa perusahaan yang disebut FA. Firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang disebut firman untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Tiap anggota firma memiliki perwakilan atau keagenan secara bersama. Kepemilikan firma bersifat kepentingan bersama. Pemilik firma terdiri dari beberapa orang atau perusahaan yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Menurut pasal 16 dan pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, yang dimaksudkan dengan perseroan firma adalah tiap-tiap perseroan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama bersama, di mana anggota-anggotanya langsung bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tindakan yang diadakan dengan orang-orang pihak ketiga. Aturan terkait bentuk perusahaan firma. Persekutuan firma merupakan bagian dari persekutuan perdata, maka dasar hukum persekutuan firma terdapat pada pasal 16 sampai dengan pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan pasal-pasal lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata) yang terkait. Dalam pasal 22 KUHD disebutkan bahwa persekutuan firma harus didirikan dengan akta otentik dan adanya kemungkinan untuk disangkalkan kepada pihak ketiga bila akta itu tidak ada. Pasal 23 KUHD dan pasal 28 KUHD menyebutkan setelah akta pendirian dibuat, maka harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negara di mana firma tersebut berkedudukan dan kemudian akta pendirian tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pada umumnya, persekutuan firma disebut juga sebagai perusahaan yang tidak berbadan hukum, karena firma telah memenuhi syarat atau unsur material, namun syarat atau unsur formalnya berupa pengesahan atau pengakuan dari negara berupa peraturan perundang-undangan belum ada. Hal inilah yang menyebabkan persekutuan firma bukan merupakan persekutuan yang berbadan hukum. Pembubaran persekutuan firma diatur dalam ketentuan pasal 1646 sampai dengan pasal 1652 KUHP Perdata dan pasal 31 sampai dengan pasal 35 KUHD. Pasal 1646 KUHP Perdata menyebutkan bahwa ada 5 hal yang menyebabkan persekutuan firma berakhir, yaitu 1. Jangka waktu firma telah berakhir sesuai dengan yang telah ditentukan dalam akta pendirian. 2. Adanya pengunduririan dari sekutunya atau pemberhentian sekutunya. 3. Musnahnya barang atau telah diselesaikan usaha yang dijalankan persekutuan firma. 4. Adanya kehendak dari seseorang atau beberapa orang sekutu. 5. Adanya salah seorang sekutu meninggal dunia atau berada di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Dirikan bentuk usaha firma adalah sebagai berikut. 1. Jumlah modal mendirikan usaha cukup besar dari usaha perseorangan sebab merupakan gabungan dari para pendiri sehingga mempermudah perluasan usaha. 2. Dengan modal dan finansial dari beberapa orang yang terkumpul dan cukup besar, serta adanya akta notaris, maka mempermudah memperoleh kredit. 3. Pendiri yang terdiri dari beberapa orang memiliki kemampuan manajemen yang lebih besar karena pembagian kerja antar anggota yang seprofesi dan mahir di bidang yang sama. 4. Tergabung alasan-alasan rasional. 5. Perhatian anggota yang sungguh-sungguh pada perusahaan. 6. Prosedur pendirian relatif mudah. 7. Keberadaan badan usaha lebih terjamin karena firma telah diatur dalam undang-undang. 8. Pembagian keuntungan berdasarkan modal awal yang di-store sehingga sistemnya menyerupai penanaman saham. Bedanya, semua anggota yang menanamkan modal di firma berhak aktif untuk mengelola jalannya perusahaan. 9. Keputusan firma didasarkan dari pertimbangan seluruh anggota.
mudah dibubarkan atas permintaan dari satu pihak karena dibangun dari persekutuan 2 orang atau lebih. Pembubaran bisa dilakukan oleh satu pihak atau lebih. Tentunya ini diatur dalam perjanjian pemilik usaha ketika usaha dibangun. 2. Kerugian ditanggung oleh pemilik firma. Jika terjadi kesalahan dalam bisnis, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik firma. Begitu juga kerugian. Jika terjadi kerugian dalam bisnis, maka ditanggung oleh pemilik firma. 3. Tidak disiapkan antara harta properti pribadi dan harta properti perusahaan. Sehingga jika terjadi masalah keuangan, maka akan rumit atau pembagian harta tersebut. 4. Harus mendapatkan persetujuan bersama saat akan membuat keputusan. Hal ini bisa menjadi kelebihan tetapi juga menjadi kekurangan. Ketika memerlukan pengambilan keputusan yang cepat, maka pengambilan keputusan bersama bisa menghambat. Apalagi jika ada pihak yang tidak setuju, maka akan lebih rumit dalam pengambilan keputusan. 5. Utang usaha perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi para anggota firma. 6. Apabila perusahaan mengalami kebangkrutan, maka kekayaan dan aset pribadi bisa menjadi barang sitaan untuk menjamin kerugian perusahaan. Oke, badan usaha firma maupun usaha perorangan memiliki perlakuan yang sama tentang perpajakan, yaitu hubungan usaha sama-sama diperlakukan sebagai salah satu kesatuan dengan penghasilan pemiliknya. Keuntungan usaha firma dikenal pajak di sisi firma sebagai WP. Badan tidak diperkenankan memperhitungkan pengurangan biaya berupa gaji pemilik dan pembagian keuntungan. Dipandang dari sudut penghematan pajak, firma memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan usaha perorangan, yaitu dari sisi tarif pajak. Tarif pajak bagi firma adalah 28%, sedangkan tarif pajak perorangan tertinggi adalah 30%. Dengan demikian, dengan membentuk firma dapat timbul penghematan pajak sebesar 2%. Sebagai salah sebuah badan usaha, maka firma berkewajiban untuk mendaftarkan NPWP yang terpisah dengan kewajiban para pemiliknya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.